Halo semuanya, pada video kali ini kita akan melanjutkan seri cara mudah membuat blog gratis menggunakan wordpress.com. Masih bersama saya Indah Bagus Ardi Putra. Ini adalah seri video ke-9, di mana pada video kali ini kita akan belajar bagaimana menambahkan link dan widgets. Ada beberapa perubahan atau tampilan dalam menambahkan link dan widgets untuk WordPress di tahun 2021. Kemudian untuk materi pada pertemuan keempat kali ini kita akan belajar menambahkan link atau hyperlink, kemudian kita akan belajar menambahkan widgets. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu link. Link itu banyak sekali definisinya. Link itu dikenal juga dengan nama hyperlink. Jadi kalau gampangnya, definisi yang gampang itu link itu adalah tulisan, bisa berupa tulisan atau gambar, yang jika Anda klik akan membuka alamat website tertentu. Alamat website yang ditentukan oleh pembuat link tersebut. Kemudian bagaimana cara menambahkan link di wordpress.com? Ini adalah cara yang baru. Tahun lalu sepertinya caranya sedikit berbeda. Ini saya dapatkan dari wordpress.com/support/blogroll. Caranya adalah kita buka tab baru, kemudian kita ketikkan alamat blog kita, misalkan yoursite.wordpress.com, kemudian tambahkan di belakang alamat blog kita /wp-admin/link-manager.php. Contohnya seperti ini, yoursite.wordpress.com/wp-admin/link-manager.php. Oke, kita praktek saja langsung. Nah, kalau pada tahun lalu, tahun 2020 seperti itu, menu linknya ada di menu sebelah kiri ini, di dashboardnya. Tapi untuk tahun 2001 saya cek sudah tidak ada linknya. Saya cari-cari di internet, dapat caranya seperti tadi ya. Jadi silahkan tambahkan yang ini di belakang alamat blog Anda. Kemudian akan terbuka tampilan seperti di layar, daftar link yang ada di blog Anda. Kemudian di situ sudah dibuatkan beberapa link bawaan dari wordpress.com-nya. Yang perlu Anda lakukan adalah Anda boleh hapus ini, karena kita tidak perlu ini, link-link ini. Caranya menghapus biar cepat, klik tanda cek di sebelah tulisan name sehingga dipilih semua. Kemudian di book action Anda pilih delete, kemudian apply. Tunggu sampai terhapus semua. Kemudian ada 10 link yang dihapus. Untuk menambahkan link yang baru, Anda bisa klik tombol add new. Nah, di situ ada tampilan, ada name, web address, dan description. Kemudian di situ ada target. Yang lain, settingan yang lain abaikan saja dulu. Jadi kita akan men-setting name, web address, description, dan target. Apa saja pengertiannya? Di bagian name adalah nama link yang tampil. Kemudian di web address adalah alamat web yang dituju
jika tulisan link diklik. Halamat webnya harus pakai http://2 kali baru alamat blognya atau alamat webnya. Kemudian description, keterangan yang muncul jika kursor mouse ditaruh di atas tulisannya. Kemudian di situ ada target. Target itu ada 3, blank, top, dan none. Yang sering dipakai hanyalah blank dan none. Kalau blank, jika link tulisan itu diklik, maka akan membuka tab atau window browser yang baru. Jika kita pilih none, jika linknya diklik akan membuka di tab atau window browser yang sama. Oke, kalau mendengar penjelasan saja mungkin Anda masih bingung. Nah, mari kita praktekkan saja. Misalkan kita akan membuat link untuk website iTekes Bali. Ketikkan saja di name-nya adalah iTekes Bali. Kemudian web address, di situ ada keterangan example https://2 kali wordpress.org. Don't forget the https://2 kali. Kemudian biar tidak salah membuat alamat web, karena kalau alamat web itu kurang 1 huruf, kelebihan spasi 1 aja, itu bisa tidak kebuka, alias broken link namanya. Linknya salah gitu, tidak bisa kebuka. Caranya biar aman, untuk alamat web kita buka aja dulu. Misalkan kita cari alamat webnya iTekes Bali. Kalau lupa alamatnya, ketik aja di Google iTekes Bali. Mana ya? Oh, ini adalah alamat website iTekes Bali. Diklik aja. Kalau websitenya sudah kebuka, ini tinggal di copy paste aja, copy. Kemudian di sini paste. Pasti benar. Tidak mungkin salah karena kita kan tinggal copy paste aja. Kecuali Anda salah copy paste. Kemudian sudah ada HTTP-nya di depan, kemudian description kita isi dengan tulisan, misalkan ini deskripsinya bebas sebenarnya, cuman biasanya sih harus menjelaskan link apa itu. Misalkan Institut Teknologi Kesehatan Bali, misalkan seperti itu. Kemudian targetnya kita mau buka di window atau tab yang baru atau window atau tab yang sama. Biasanya targetnya dipilih blank jika linknya itu menuju ke halaman di luar website atau blog kita. Misalkan kita punya blog, ngelinknya ke iTekes, itu kan bukan halaman di blog kita. Jadi biasanya dipilih blank. Kalau dia ngelink di salah satu artikel atau tulisan di blog kita, biasanya pakai none. Itu biasanya ya. Tapi terserah Anda mau pakai yang mana sebenarnya. Oke, untuk ini misalkan saya pilih blank. Sudah, settingannya segitu aja. Yang ini tidak usah diisi, biarkan saja. Kemudian untuk menyimpannya kita pilih add link. Oke, sudah. Kalau Anda mau bikin link yang baru, ulangi langkah yang sama. Kemudian di situ ada tombol all link. Oke, karena kita sudah
mengetikkan alamat yang panjang itu tadi di sini. Sekarang di bagian menu sebelah kiri sudah ada menu linknya. Jadi kita tidak usah ngetik yang panjang ini lagi. Sudah ada di sebelah kiri tombol linknya. Untuk menampilkan link, kita bisa klik all link seperti ini. Jadi kita punya satu link, yaitu ITKes Bali. Oke, bagaimana cara menampilkan link yang kita buat? Kita akan menggunakan yang namanya widgets. Untuk sekarang belum bisa kelihatan di blognya di mana link tersebut tampil. Oke, sampai sini video tentang cara membuat link. Kita akan melanjutkan tutorial bagaimana menambahkan atau menampilkan widgets di blog kita. Apa itu widget WordPress? Widgets adalah item yang ditambahkan ke sidebar. Sidebar itu menu blog yang di samping kiri, ada juga di samping kanan. Terkadang juga widgets ditambahkan di bagian footer atau header. Footer itu adalah menu bagian bawah, header itu adalah menu bagian atas. Kalau Anda masih bingung, ini adalah tampilan layout dari sebuah website atau blog. Bagian atas itu namanya header, bagian samping ini namanya sidebar. Biasanya namanya kalau di kiri itu left sidebar, kalau bagian kanan biasanya namanya right sidebar. Kemudian kontennya atau isi webnya atau isi blognya ada di tengah-tengah. Kalau sidebarnya hanya satu saja, berarti yang sebelah kiri ini konten, nyambung dari kiri sampai sini ya. Kemudian yang di bawah itu ada juga yang sidebar, ada yang langsung footer. Itu tergantung dari themes yang kita gunakan. Ya, layoutnya ini tergantung dari tema atau themes yang kita gunakan. Jadi tiap blog itu tidak sama dia layoutnya. Kemudian misalkan ini contohnya. Jadi sidebar itu misalkan di sini adalah kontennya, di sini adalah right sidebar. Di sini kita bisa tambahkan widgets yang kita perlukan. Kemudian di bagian bawah ini namanya footer. Footer itu kadang dibagi banyak juga. Kalau ini dibagi 3, left footer, middle footer di tengah, right footer di kanan. Seperti itu ya. Kemudian bagaimana cara mengatur dan menambahkan widgets? Kita pilih appearance widgets. Kemudian kita pilih lagi widgets. Kalau Anda masih bingung, ini saya kasih contoh widget itu seperti apa sebagai gambaran. Misalkan di blog saya yang blog dosen komputer, alamatnya gusardi.wordpress.com. Di situ ini adalah bagian header yang sebelah atas. Kemudian ini kontennya sebelah kiri. Kemudian dia hanya punya satu sidebar saja, yaitu right sidebar di sebelah kanan. Kemudian pada sidebar ini kita bisa tambahkan widgets profile seperti ini. Nanti kalian bisa isi fotonya. Kemudian kita bisa isi total pengunjung, statistik pengunjung blognya atau blog stats. Di sini sudah ada 75.000 orang yang mengunjungi blog saya. Kemudian bisa tambahkan follow via email, tulisan terbaru, kategori tulisan. Kalau kita membuat kategori tulisan selama ini, dia kan hanya ditampilkan pada bagian post saja. Jadi agar orang lebih mudah menemukan tulisannya, kategorinya ditampilkan juga di bagian sidebar. Kemudian di situ ada arsip tulisan.
biasanya ditampilkan per bulan apa gitu ya. Jadi tulisan per bulan, misalkan kita klik September 2021, maka tulisan di bulan itu akan tampil. Demikian juga dengan kategori, misalkan tips blog misalkan. Jadi kategori tips blog, apabila kita klik, artikel yang masuk kategori itu saja yang akan tampil. Kan gitu ya fungsi dari kategori. Kemudian di situ ada link tulisan. Link tulisan itu adalah link yang tadi kita buat ditampilkan di mana ya? Ditampilkan di sidebar seperti ini contohnya. Ini saya masih pakai Stikers Bali, nama kampus yang lama. Kemudian misalkan kita juga bisa menambahkan komentar terbaru di sana, kemudian top post and page. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan atau tambahkan dengan menggunakan widgets. Oke, balik lagi ke cara menambahkan widgets. Pada bagian dashboard, klik appearance widgets, lalu pilih widgets lagi. Appearance widgets. Kemudian ada beberapa pilihan di sana, ada sidebar, footer, widget 1, widget 2, widget 3. Jumlah dari tempat kita menaruh widgets, kalau themes yang saya gunakan ada 4, ada sidebar. Kebetulan sidebarnya ada di sebelah kanan. Kemudian ada footernya ada 3. Kalau kalian beda tampilannya itu tidak masalah, itu tergantung dari themes yang kalian gunakan. Jadi untuk contoh saya akan menambahkan pada bagian sidebar. Klik yang ini. Kemudian di situ ada tombol plus. Add block. Karena ini saya sudah tambahkan, coba kita hapus dulu. Remove block. Untuk menambahkan widgets ke dalam sidebarnya, klik tombol plus ini, add block. Kemudian kita scroll ke bawah. Di situ ada widgets. Widgetsnya ada banyak, silahkan bisa dicoba-coba. Kalau tidak suka silahkan di remove aja atau dihapus. Saya mau ngasih contoh, misalkan kita mau menambahkan link. Kita kan sudah buat link tadi. Kemudian kita akan coba tampilkan ke halaman depan blognya. Ketik aja di search ini link. Di situ pilih aja link. Kemudian silahkan kalau mau diatur-atur di sini, kalau tidak biarkan saja. Kemudian kita coba tambahkan juga statistik blog biar kita tahu jumlah pengunjung blog kita itu ada berapa aja. Namanya blog stats untuk menampilkan jumlah pengunjung blog kita. Misalkan blog stats. Untuk titel ini bisa kita ganti-ganti judulnya, karena titel ini adalah tulisan yang tampil nanti. Misalkan total pengunjung, statistik blog, ya bebas sih namanya. Kemudian satuannya apa, mau hits, mau view, mau orang, mau kunjungan. Misalkan saya pakai views aja. Kemudian save changes.
Kemudian untuk mengetes blognya sudah tampil atau belum, silahkan buka alamat blog Anda di sini, di atas ini ya, jangan di Google. Enter atau di reload aja. Kemudian di sana sudah tampil dua widget yang baru saja kita tambahkan. Ada blog roll dan ada total pengunjung. Ya, di situ karena kita baru membuat satu link tadi, yaitu ITKes Bali. Kemudian total pengunjungnya satuannya kita pakai views tadi. Kalau yang masih bingung tadi link itu, name itu apa, kemudian description itu apa. Name itu kan nama dari atau tulisan yang tampil di blog, di widgetnya. Ini adalah tulisan yang tampil. Kemudian kalau kita taruh kursor mouse di atas tulisan, dia akan muncul Institut Teknologi Kesehatan Bali. Coba kita perhatikan lagi link yang kita buat tadi, mana? Misalkan kita edit linknya. Nah, name ini adalah alamat nama link yang tampil. Yang tampil di sini apa? ITKes Bali kan tulisannya, yaitu bagian name-nya. Kemudian web address, kalau ini diklik dia akan menuju alamat web apa? ITKes Bali. Alamatnya web ITKes Bali. Kemudian ada description, Institut Teknologi dan Kesehatan Bali akan tampil jika kursor mouse ditaruh di atas tulisannya. Oke, kemudian kita pilih settingannya tadi blank, target blank, maka dia akan membuka di window atau tab yang baru. Ini ya, coba kita klik aja, klik. Dia akan membuka di window atau tab yang baru. Di tab yang baru dibuka, blog kita masih kebuka gitu maksudnya. Ya, kalau kita pilih blank targetnya. Oke. Kemudian Anda juga bisa menambahkan widgets author, arsip, latest post untuk tulisan terbaru, kategoris. Link sudah tadi. Yang sudah kita tambahkan adalah link dan blog stats. Silahkan tambahkan widgets yang lain ke dalam blog Anda. Kemudian jika Anda mau mengatur urutan mana widgets yang di atas, mana yang di bawah, Anda bisa klik di sini. Kemudian di situ ada move up. Kalau yang ini misalkan move down. Jadi kalau ini di move down, dia akan ke bawah posisinya. Total pengunjungnya ada di atas, gitu ya. Kemudian dia akan tampil di sini. Total pengunjungnya naik ke atas ya. Jangan lupa kalau Anda melakukan perubahan, jangan lupa klik Save Changes. Oke. Kalau misalkan Anda tidak suka dengan widget yang Anda tambahkan, untuk menghapusnya klik di sini. Bisa pakai Remove Block. Oke, sekian dulu tutorial pada video kali ini. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di grup WA bagi yang mahasiswa saya. Jika bukan mahasiswa saya, silahkan tinggalkan komentar di YouTube ini. Oke, selamat mempraktekkan. Sampai jumpa di video berikutnya.